welcome back to Komahi Podcast, tempatmu belajar dan berkembang. Senang sekali saya Yeni Siregar kembali lagi menyapa pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Dr. Sugito MSI sebagai Ketua Prodi HI-UMY. Semoga kedepannya dapat membawa Prodi Hubungan Internasional UNY ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Aziza MSI atas dedikasinya selama ini terhadap masyarakat HI-UMY selama menjabat sebagai Ketua Prodi HI-UMY pada periode sebelumnya. Nah, HIers dan mahasiswa HI-UMY, pada episode kita kali ini kita bakalan ngobrolin nih banyak hal seputar Prodi HI-UMY. Tentunya langsung bersama dengan Bapak Sugito selaku Ketua Prodi kita. Nah, seharusnya para HIers sudah mengenal nih dengan Bapak Sugito. Bapak Sugito merupakan lulusan S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikannya pada Magister Resolusi Konflik dan Perdamaian Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga aktif pada dunia kepenulisan. Sekarang sudah bersama dengan saya Bapak Dr. Sugito MSI selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional UMY yang baru. Assalamualaikum Bapak, selamat malam Bapak. Gimana nih Bapak kabarnya di tengah masa pandemi saat ini Pak? Waalaikumsalam Hen, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik juga Pak. Semoga sehat selalu kita ya Pak. Oke. Nah Bapak, untuk memulai podcast kita kali ini Pak, mungkin terlebih dahulu bisa Bapak jelaskan Pak kepada para HIers dan tentunya juga kepada calon keluarga besar HI-UMY ini Pak. Prodi HI ini kurikulumnya bagaimana ya Pak? Terutama kan mahasiswa HI saat ini yang baru belum bisa datang nih Pak langsung ke Jogja. Pastinya mereka belum mempunyai ini Pak gambaran mengenai Prodi HI-UMY. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu Bapak. Oke, terima kasih Mbak Eni dan teman-teman semua. Senang bisa berjumpa dengan kalian, ya, mahasiswa HI-UMY maupun teman-teman lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan tentang kurikulum HI-UMY ya, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Eni tadi. Alhamdulillah, kurikulum HI-UMY itu cukup dinamis Mbak Eni. Jadi ada beberapa hal yang membuat kurikulum kami itu dinamis. Pertama adalah merespon dari kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah itu kan selalu berubah ya, mengikuti dengan tuntutan zamannya, tuntutan user maupun tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan itu. Nah, kami sebenarnya sudah menggunakan kurikulum pendidikan tinggi, ya, tapi itu kemudian harus kami adaptasikan lagi ke dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang itu menjadi kebijakan terupdate sekarang ya tentang perguruan tinggi, terutama pada aspek kurikulum. Jadi alhamdulillah HI sudah berhasil untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pemerintah di dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, saya kira kita semua paham ya teman-teman bahwa kondisi saat ini kan masih pandemi ya, dan kebijakan dari pemerintah demi keselamatan kita semua, kita melakukan semua aktivitas itu dengan online gitu. Nah, termasuk kami di HI-UMY juga melakukan perkuliahan itu dengan online. Dan sebenarnya kami telah siap sebelum pandemi ini untuk melakukan pembelajaran online ini, karena di HI-UMY sudah dikembangkan dan digunakan MyClass sebagai platform untuk e-learning gitu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah antisipasi sih
Karena sebenarnya tidak hanya karena pandemi kita tuh harus online ya, tapi karena memang ada satu kemajuan dalam teknologi informasi dan kita harus beradaptasi. Jadi itu yang saya katakan, HI itu harus selalu dinamis. Dari sisi kurikulum kan ada kebijakan, kemudian dari aspek penggunaan teknologi informasi dengan online itu juga sebenarnya tuntutan yang harus kita lakukan ya, yang harus kita respon karena ada kemajuan teknologi informasi. Lah kok kemudian muncul pandemi COVID ini ya semakin mengakselerasi kita untuk menggunakan media online. Gitu Mbak Heni. Wah, berarti Pak kurikulumnya ini dinamis ya Pak, mengikuti dengan perkembangan juga, terutama sistemnya juga yang ternyata sebelum masa pandemi ini juga sudah mengembangkan sistem online seperti itu ya Bapak. Betul sekali. Nah, berarti ini Pak sesuai nih Pak dengan fasilitasnya Bapak. Untuk HIUMY sendiri ini Pak, mungkin gimana sih Pak, fasilitas apa saja yang bakalan didapatkan nih oleh para mahasiswanya? Apakah terkait dengan sistem pembelajarannya kah, atau ruangan kah, atau mungkin gedung-gedung tertentu nih Pak yang telah disediakan Prodi HI Pak? Bagaimana Pak? Baik, dalam konteks fasilitas itu saya terjemahkan begini. Pertama adalah bagaimana Prodi HI ini memfasilitasi belajar teman-teman ya, mahasiswa. Nah, dalam hal ini ada satu itu menyangkut kemudian yang sifatnya fisik ya Mbak ya. Seperti Mbak ini tadi sampaikan, misalkan masalah ruangan, gitu kan, masalah jaringan internet, gitu kan. Kemudian masalah sistem informasi yang mendukung pembelajaran. Nah itu alhamdulillah kita sudah menyiapkan dengan baik ya. Misalkan dari aspek ruangan ya, meskipun sekarang kosong loh Mbak Heni, saya kalau ke kampus itu kangen ya, lewat di depan ruangan itu, aduh sudah nggak ada mahasiswa lagi gara-gara kalian masih berlibur ya. Di rumah masing-masing. Nah kami kalau ruangan ya boleh dikatakan nyaman lah ya, dengan audio maupun visual yang sudah kita berikan di setiap kelas, kemudian ruang ber-AC dengan kursi yang nyaman, space yang saya kira cukup enak ya untuk kita gunakan sebagai tempat belajar di kelas. Tapi kan tidak sebatas kemudian ruang kelas itu. Ya. Nah, maka fisik yang kedua adalah kemudian bagaimana kita menciptakan ruang-ruang untuk mahasiswa itu bertemu, berdiskusi di luar kelas itu. Nah, misal saya kira teman-teman HI tahu deh, sukanya kalau nggak di lobi, ya setahu saya di Tambat gitu ya. Benar nggak Hen? Jangan kamu belum pernah ke Tambat Hen? Iya Pak, kebetulan saya nggak tahu tuh Pak Tambat, tapi walaupun gitu saya udah pernah kok ke kampus Pak. Ya Taman Batu itu istilahnya anak-anak itu kan, ada diskusi gitu kan. Kita juga memberikan space itu di perpustakaan yang saya kira sudah sangat nyaman. Perpustakaan tidak seperti zaman dahulu kala yang hanya berisi katalog dan kemudian rak-rak buku gitu ya, tapi kemudian kita buat lebih comfy gitu ya, lebih ya nyaman lah yang namanya belajar di perpustakaan itu. Kita juga punya student access center ya, dan masih banyak lagi. Nah yang ketiga, kalau kita bicara kemudian fasilitas itu berupa fisik gitu ya. Nah teman-teman ini kan kalau yang namanya kuliah itu yang Anda buru kan tidak hanya kemudian ilmu-ilmu di bangku kuliah ya, artinya teks gitu. Anda belajar HI, kemudian Anda belajar teori-teori politik luar negeri misalkan, atau diplomasi misalkan, atau perdagangan internasional dan sebagainya. Tapi kita di HIUMY itu juga ingin mengembangkan potensi kalian di luar akademik itu. Karena sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kami itu punya kewajiban untuk membentuk kalian itu menjadi pribadi yang utuh, yang berkembang segala aspek
diri kalian itu nggak cuma masalah kognisi, nggak cuma masalah kepintaran, tetapi bagaimana olah rasamu, gitu ya. Kemudian ketakwaanmu, keimananmu itu juga harus kita bentuk di kampus. Oleh karena itu, ya kami juga menyediakan masjid, menyediakan student center sebagai tempat aktivitas mahasiswa. Kami juga menyediakan lapangan olahraga, sepak bola, voli, kemudian basket, gitu ya. Nah, itu fasilitas yang kita berikan supaya teman-teman ini juga bisa menyalurkan minat bakatnya itu, supaya kamu tuh tumbuh dengan sempurna. Nah, itu kalau tadi Mbak Heni ya bicara kemudian fasilitas dalam konteks fisik. Tapi fasilitas yang saya kira sifatnya non fisik ya, berupa program-program, ya alhamdulillah kami cukup siap untuk membentuk teman-teman ini menjadi pribadi yang unggul tadi dengan beberapa program-program. Di luar ya namanya kuliah pastilah kalian dapat ilmu di bangku kelas gitu ya, di dalam kelas. Tapi program-program di luar kelas itu untuk mengembangkan diri kalian supaya utuh itu kita juga ada. Seperti teman-teman ini yang bergabung di Komahi itu kan sebenarnya satu fasilitas yang kita berikan kepada anak-anak untuk bisa berkembang gitu. Berkembang akademiknya, berkembang soft skill kalian untuk mengelola event, memanage organisasi, memimpin gitu kan, berkomunikasi, bagaimana membangun teamwork. Nah, itu kan fasilitas sebenarnya yang kita berikan pada teman-teman dengan adanya HMJ atau dengan adanya BEM. Nah, atau kalau kami kita di Muhammadiyah punya IMM ya, dan UKM untuk kegiatan mahasiswa. Nah, itu saya kira fasilitas yang luar biasa yang bisa kalian akses, bisa kalian maksimalkan untuk mengembangkan diri. Ya, baik pikiran, hati, gitu ya, dan kemudian emosimu. Wah, luar biasa sekali ya Pak fasilitas yang diberikan oleh HIUMY sendiri. Tidak hanya memikirkan fisik, tapi juga non fisik juga sangat diperhatikan oleh prodi HIUMY sendiri ini ya Pak. Nah Bapak, untuk selanjutnya nih Pak, mengenai mahasiswa baru yang belum mengetahui program exchange nih Pak. Sepertinya menarik banget ya Pak, karena jurusan kita ini aja namanya saja sudah go internasional. Pastinya akan dekat dengan pembelajaran dari luar. Nah, para teman-teman HIers nih Pak, pengen banget nih Pak mengetahui bagaimana sih sebenarnya program exchange yang dilakukan sebelum adanya masa pandemi. Gimana Pak kira-kira? Oke. Makasih Heni. Benar kamu Hen. Jadi ini dengan adaptasi kita ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka Hen, itu sebenarnya pemerintah ingin mendorong mahasiswa itu untuk bisa menjalani atau melakukan pembelajaran ya di luar kampus, ya di luar kampus. Kemudian teman-teman seringlah menyebutnya sebagai exchange gitu ya Hen ya, pertukaran pelajar. Nah, kalau dalam skema MBKM yang itu sekali lagi ya, HI sudah mengadopsi itu, kita sudah memiliki pedomannya. Dalam MBKM itu yang namanya exchange itu macam-macam ya. Jadi ada yang istilahnya itu Anda punya hak untuk belajar 20 SKS di luar prodi HIUMY tapi masih di dalam UMY. Nah, itu mungkin bisalah kita sebut sebagai exchange gitu ya. Kita kemudian misalkan Heni atau teman-teman yang HI, saya ingin mengambil Pak ekonomi internasional karena itu relate dengan kami Pak di HI. Nah, itu di Fakultas Ekonomi UMY itu menawarkan itu. Nah, Anda boleh ke sana. Ya. Kemudian ada hukum internasional. Kan HI pasti bicara hukum internasional juga kan. Nah, di hukum ada yang menawarkan itu, Pak. Nah, Anda boleh mengambil di hukum. Bukan mencuri ya, mengambil di hukum kan berarti mencuri. Bukan itu maksudnya mengambil di fakultas hukum gitu loh, Ena. Nah, itu boleh saja. Itu pertama ya.
Lalu kamu juga punya hak untuk belajar di luar prodi, di luar kampus. Jadi misalkan nih ada jurusan HI di UGM, gitu. Nah, supaya kamu itu memiliki pergaulan yang lebih luas, menikmati atmosfer akademik yang mungkin berbeda dengan yang di HIUMY, dengan adanya MOU antara HIUMY dengan HIUGM, Anda bisa mengambil mata kuliah itu. Ya. Nah, ini skema yang kedua, itu sudah diatur dalam MBKM. Itu hak kalian ya, teman-teman. Jadi MBKM itu hak, kami memberikan hak kepada teman-teman, ya, memberikan opsi pada teman-teman untuk melakukan pertukaran. Nah, yang ketiga itu adalah International Student Exchange, gitu ya. Nah, International Student Exchange itu sebenarnya sudah kita lakukan, Hen. Sebelum MBKM ini ditetapkan pun, ya, ketika kita membuka program internasional HIUMY atau IPREL itu, International Program for International Relation itu, kita sudah membangun jejaring untuk student exchange, ya, terutama adalah bagi teman-teman IPREL yang program internasional. Bahkan itu wajib, ya, hukumnya bagi teman-teman di IPREL. Nah, kita sudah punya jejaring misalkan dengan dengan UUM, kemudian ada jejaring dengan IAUM, kemudian juga dengan Asia University, gitu kan, di Taiwan. Nah, itu yang kemudian terus dilakukan oleh teman-teman dari program IPREL, gitu ya. Nah, dengan adanya MBKM ini, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah hak kalian untuk bisa melakukan exchange, itu ya, transfer kredit loh, tapi ini ya dalam konteks student exchange itu adalah data transfer kredit itu. Nah, sekarang semakin terbuka. Selain yang kita fasilitasi dari prodi tadi, ya, kami sudah punya kerjasama dengan beberapa university di luar negeri, termasuk dulu pernah kita dengan Flinders University, ya, di Australia, kita sampai double degree. Nah, dengan adanya MBKM ini, kemudian semakin terbuka kesempatan bagi teman-teman, ya, untuk melakukan exchange atau international exchange ini. Dan itu difasilitasi oleh Kemendikbud loh, Mbak. Ya, dengan adanya program IISMA itu. Dan kita mahasiswa HIUMY, saya agak lupa jumlah pastinya, sekitar 12-an anak itu pergi ke berbagai university di luar negeri untuk melakukan exchange, gitu ya. Dan itu terbuka untuk semua program. Nah, jadi itu skema exchange yang kita sediakan, Mbak, ini baik di tingkat nasional maupun yang tingkat internasional. Jadi teman-teman jangan khawatir, ya, kalau misalkan HIUMY tidak memfasilitasi. Oh ya, selain HI, di payung universitas itu kita juga punya program-program exchange, terutama untuk studi budaya, ya, misalkan di SEAS University itu ada juga teman-teman kita yang kemudian ke Sunmun di Korea, itu anak-anak HI juga mengakses program itu. Begitu, Mbak Heni. Luar biasa sekali ya Pak, HIUMY ini sesuai dengan slogannya Muda Mendunia. Siap. Iya Pak, tapi Pak, apakah tentunya ya Pak, HIUMY ini masih menjalin kerjasama tentunya dengan kampus di luar negeri. Tapi Bapak, mengenai exchange itu sendiri, kita tahu di tengah masa pandemi saat ini, apakah mereka yang mengikuti exchange itu akankah tetap berangkat ke negara tujuannya, di mana kita tahu bahwa protokol kesehatan juga mungkin di setiap negara berbeda-beda, apakah mereka melakukannya dari rumah atau tetap bisa berangkat ke negara tersebut, Pak? Bagaimana itu, Bapak? Ya, terima kasih. Memang terakhir ya yang berhasil kita kirim itu adalah ke Asia University di Taiwan itu. Dan itu memang ketika
ketika COVID sedang awal-awal melanda. Ya. Tapi ya alhamdulillah sampai kemudian mereka pulang lagi ke Indonesia semuanya dalam kondisi sehat dan bisa pulang dengan selamat dan menyelesaikan program exchange itu. Nah, tapi kemudian di tahun 2021 ini ya, seawal itu kemudian pengiriman kita berhenti. Tapi ada perkuliahan yang kemudian dilakukan secara daring, Mbak. Nah, Daring ya Pak? ya, terus karena kita coba tetap memberikan international academic atmosphere gitu ya ke teman-teman HI di UMY, kami berinovasi untuk kemudian melaksanakan summer school, ya, yang itu mengundang beberapa mahasiswa dari Malaysia, ya, untuk belajar bersama dalam program summer school itu dan diikuti juga oleh teman-teman dari HI UMB, terutama program IPREL. Nah, jadi di masa pandemi ini ya kita tetap coba memfasilitasi anak-anak kita, ya, teman-teman HI itu untuk bisa merasakan bagaimana diajar oleh dosen luar dengan atmosfer, dengan akademik atmosfer yang juga dari teman-teman partner kita di luar negeri melalui media daring ini. Nah, kemudian yang terakhir ini, tapi mohon maaf saya kurang tahu persis kemana tujuannya ya. Tapi dalam program ISMA ini kan ada beberapa mahasiswa kita yang ke luar negeri itu bisa berangkat, Mbak. Jadi sudah ada beberapa negara yang membuka pintu untuk kita bisa melaksanakan student exchange ini. Ya moga-moga akhir tahun inilah, semester depan kita bisa lagi untuk mengaktifkan kembali ya program ini. Amin Pak, semoga COVID-nya segera mereda ya Pak, biar kita bisa mengirimkan lebih banyak mahasiswa untuk exchange ke luar negeri ya Pak. Iya, betul. Saya sudah nggak betah sama COVID ini. Dan ketemu sama kalian, masa cuma di Zoom terus? Sudah bosan ya Pak, mungkin bisa segera COVID-nya berakhir, jangan lupa. Amin. Ya Pak, selanjutnya nih Pak, program yang nggak kalah keren nih Pak dari program exchange dari HI sendiri. Kalau nggak salah itu ada program KKN internasional Pak bagi mahasiswa semester tertentu ya Pak. Tentunya program ini mengirim mahasiswa HI untuk mengabdi di tempat-tempat tertentu. Nah Pak, untuk sistem KKN internasional ini bagaimana ya Pak? Apakah masih dilaksanakan di tengah masa pandemi saat ini Pak? Ya. Terima kasih ini, benar. Kita sudah melaksanakan secara rutin ya setiap tahun sampai kemudian yang terakhir saya yang menjadi pendamping ketika itu di Tawau itu 2020 berarti di bulan Februari. Karena saya masih ingat benar itu. Begitu saya ke Tawau ada pandemi itu kan, terus orang pada pakai masker di bandara. Saya pulang itu dalam kondisi demam, tapi alhamdulillah ternyata nggak COVID. Itu kita punya dua program KKN internasional. Yang pertama adalah KKN internasional di Tawau, Malaysia ya. Nah, KKN ini kita kerjasama dengan pihak Konsulat Republik Indonesia di Tawau dan juga dengan CLC, jadi Community Learning Center, ya. Ini sebuah komunitas atau ya kalau kita bilang sekolah ya, sekolah yang itu diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia. Ya, sebenarnya dia keturunan Indonesia, cuman dari sisi legal kewarganegaraan itu dia anak yang lahir di sana, kemudian punya darah Indonesia tapi punya permasalahan dengan kewarganegaraan, sehingga anak-anak ini nggak bisa mengakses pendidikan formal Malaysia.
Nah, kemudian di beberapa perkebunan sawit, karena kebetulan banyak ini anak-anaknya adalah para pekerja sawit ya yang ada di Malaysia, di Tawau itu. Nah, kemudian beberapa komunitas itu membangun sekolah-sekolah ini. Bahkan ada juga yang dari perusahaan itu membangunkan sekolah ini, yang itu kemudian bisa menjadi wahana bagi anak-anak Indonesia ya yang ada di perkebunan-perkebunan itu untuk mengenyam pendidikan. Nah, itu biasanya pendidikan mereka dari level TK, SD dan SMP. Nah, ini anak-anak mahasiswa HI ya itu biasanya ke sana dalam rangka membantu proses pendidikan dan juga mengembangkan beberapa kegiatan bagi orang tua maupun bagi murid ya yang ada di Tawau itu. Itu yang satu pertama. Dan yang kedua, kita juga punya kerjasama dengan Davao ya di Filipina. Itu untuk juga orang-orang Indonesia yang ada di Davao. Ya, kasusnya kewarganegaranya mirip-mirip lah dengan yang di Tawau tadi ya. Nah, untuk yang di Davao ini lebih programnya lebih umum lah gitu ya. Jadi tidak hanya menyangkut sektor pendidikan saja, tetapi juga ke masyarakat secara umum yang ada di Davao. Nah, itu dua KKN internasional kita, Mbak Heni. Dan itu masuk dalam skema sebenarnya KKN mandiri. Artinya bahwa anak-anak itu kemudian dia dengan studi yang dilakukan ya sebelum mereka turun ke sana itu kemudian mereka meng-create sendiri program itu dan kemudian mengajukan ke kami ya ke LP3M dan itu kemudian disetujui untuk menjadi program KKN. Jadi ini atas inisiatif anak-anak gitu ya. Nah, tapi kami dari HI itu memberikan fasilitasi berupa tadi kerjasama itu. Sebab kalau kita tidak punya kerjasama dengan KRI, ya Konsulat Republik Indonesia di Davao maupun di Tawau, ya itu anak-anak tidak bisa masuk ke sana. Ya, maka kami kemudian menjalin kerjasama itu, memayungi itu supaya teman-teman ini bisa melaksanakan aktivitasnya dengan legal dan aman. Alhamdulillah ya sudah 3 kali ya baik Tawau maupun Davao itu berjalan dengan baik. Nah, kondisi pandemi ini ya mau tidak mau menghentikan Mbak Eni. Ya, jadi ya kita berhenti, tapi ini kita coba lagi mengontak pihak Davao gitu ya, konsulat di Davao untuk mencoba membuka kemungkinan lagi apakah sudah dibolehkan untuk melakukan pengiriman mahasiswa ke sana karena minatnya luar biasa ya di KKN ini. Saya kira gitu Mbak Heni. Oh, berarti luar biasa banget ya Pak. Tidak hanya KKN di regional tetapi juga KKN internasional dilakukan oleh mahasiswa HIUMY sendiri. Ya. Nah, berarti program dan fasilitas yang diberikan HIUMY luar biasa sekali nih Pak. Tentunya podcast kali ini Pak akan ditonton nih oleh para calon mahasiswa HIUMY. Yang saya ingin tanyakan selanjutnya itu Pak mengenai perbandingan peserta didik yang akan ditampung oleh HIUMY dengan peminatnya sendiri. Itu kira-kira bagaimana ya Pak? Kalau daya tampung kami ya Mbak Heni ya itu bagi kelas IPREL atau Citra Program itu biasanya kita 3 kelas gitu ya. Jadi kalau per kelasnya itu kisaran 30-40 ya kira 120 itu mahasiswa per angkatan. Kemudian kalau kelas reguler kami biasanya membuka hingga 6 kelas gitu ya. Jadi sekitar 206 kali 40 berapa ya? 320 mahasiswa gitu ya. Itu untuk daya tampung di
kami Mbak Eni. Nah, untuk proses masuknya saya kira teman-teman banyak jalur ya yang kita buka, karena ini juga era pandemi. Mungkin teman-teman nggak bisa untuk datang melakukan CBT ya, computer based test, itu salah satu jalur yang kita buka gitu. Nah, kita juga memfasilitasi untuk jalur surat keterangan lulus. Juga ada jalur prestasi dengan nilai raport, dengan prestasi non akademik, gitu ya. Kalau dulu sih ada paper based test, tapi dengan adanya COVID ini kita tidak buka. Jadi alhamdulillah setiap tahun kita bisa memenuhi kapasitas kelas itu. Jadi alhamdulillah ya masih ya banyaklah peminat untuk ke HIUMY. Apalagi jangan lupa kita HIUMY itu sudah akreditasi unggul. Ya. Itu setara dengan akreditasi internasional, karena dalam peraturan Badan Akreditasi Nasional itu kita bisa berpredikat unggul itu dengan cara satu, kita mendapatkan akreditasi itu dari BAN PT ya, Badan Akreditasi Nasional, atau kita bisa mencari dari Badan Akreditasi Internasional yang itu ya disahkan gitu ya, yang diakui oleh BAN PT. Jadi kita sudah setara dengan akreditasi internasional dengan akreditasi unggul itu ya. Wah, dengan sudah memiliki akreditasi yang unggul dan melihat juga besarnya peminat nih Pak di HIUMY, tentunya tidak terlepas Pak dari prestasi yang pernah diraih oleh HIUMY. Mungkin Pak bisa diceritakan nih Pak, agar calon mahasiswa HIUMY semakin bersemangat Pak untuk berkuliah di HIUMY. Oke, prestasi ya Hen ya. Betul Pak. Apa ya? Soalnya terlalu banyak itu loh, buat saya lupa. Wah, luar biasa banget emang HIUMY ini ya Pak. Kalau cuma sedikit kan bisa tak sebut, tapi karena banyak itu harus saya pilih yang kira-kira nendang gitu ya. Satu, kalau dari konteks institusi ya, kita sejak 98 kita tuh sudah terakreditasi A. Sampai yang terakhir kemarin reakreditasi terakhir itu 2019 kita A. Terus itu kita tingkatkan lagi 2021 ya, kemarin ini. Itu kita menjadi terakreditasi unggul. Itu capaian institusi ya. Nah, kalau kita terakreditasi unggul atau A, itu mengindikasikan bahwa dari sisi input, dari sisi proses, dan juga output, itu artinya excellent. Ya, itu maknanya akreditasi itu begitu. Jadi tidak hanya A, B, C, D, A, B, C, D kayak nilai kuliah ya, A, B, C, atau unggul sekarang ya. Itu ada maknanya. Jadi ketika kita A itu excellent ya, di dalam konteks akreditasi atau unggul itu, maka itu mengandung makna bahwa kita secara input itu unggul, secara proses itu unggul, secara output itu unggul. Nah, input itu apa? Input itu ya proses seleksi mahasiswa baru. Ya, tadi Mbak Heni tanya tentang bagaimana peminatnya. Gitu. Artinya kita itu dicari banyak mahasiswa. Input kita bagus-bagus, kalian itu aset yang luar biasa bagi kami. Kalian anak-anak pintar-pintar semua, nggak sulit mendidik kalian dalam konteks ini ya, karena memang bekalmu luar biasa, pintar-pintar semua, jadi input kita bagus. Nah, dalam konteks proses itu ada yang namanya kurikulum, ada yang namanya fasilitas tadi yang disampaikan oleh Heni gitu ya, ada kemudian manajemen informasi ya, ada kemudian sistem keuangan, ada tata kelola di prodi HIUMY ini. Itu juga dipandang oleh BAN PT unggul. Gitu. Nah, yang terakhir adalah pada aspek output. Nah, output itu apa sih? Output itu satu adalah penelitian dosen.
Jadi kalau perguruan tinggi itu tugasnya selain ngajari mahasiswa, kami juga punya tugas untuk melakukan riset, karena riset itu nanti untuk pembangunan di Indonesia ini. Nah, artinya kita dinilai riset-riset kita sudah unggul gitu. Kemudian dari sisi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun kalian mahasiswa. Kemudian juga dari aspek karya ilmiah dosen. Ya, di jurnal internasional bereputasi. Itu Prodi HI produktif teman-teman dosen. Kemudian juga pada aspek rekognisi terhadap dosen itu, misalkan ya kita menjadi pemimpin publik gitu ya, dosen-dosen HI ini, kemudian diundang untuk menjadi dosen tamu atau visiting profesor di universitas lain ya. Kita menjadi benchmark dari PT-PT terutama HI di Indonesia misalnya. Nah, itu adalah bagian dari output. Dan output yang tidak kalah pentingnya dari HI UMY itu adalah lulusannya. Nah, lulusan HI UMY itu hebat-hebat. Ya, itu diukur dari keterserapan mereka ke dunia kerja, ya, seberapa cepat mereka, seberapa match antara profil lulusan dengan tempat kerja mereka, kemudian bagaimana salary atau apresiasi dari user itu prestasi apa namanya, akreditasi institusi itu artinya gitu, Mbak Heni ya. Kemudian yang kedua, saya pilih saja ya, alhamdulillah HI UMY ini menjadi satu di antara 3 program universitas ya, terutama HI-nya, universitas yang mendapatkan hibah kompetisi sangat bergengsi yang namanya Young Monet. Ya, Young Monet. Nah, Young Monet ini yang kita raih adalah Young Monet modul. Jadi bagaimana mengembangkan modul akademik atmosfer ya terkait dengan pembelajaran Uni Eropa. Nah, itu sebuah pengakuan yang luar biasa dari internasional gitu ya, terutama dari European Union terhadap kinerja pembelajaran di HI UMY ini. Kemudian yang terakhir ini Mbak, ini yang maksudnya terakhir itu yang paling baru ya Pak, up to date gitu ya, bukan yang paling terakhir itu nggak prestasi lagi, yang paling up to date. HI UMY kita ini mendapatkan hibah dari Kemendikbud untuk program kompetisi kampus merdeka PKKM. Sebab saya harus hati-hati, seringkali saya lupa PKM, nah itu kan COVID, ini PKKM ya, program kompetisi kampus merdeka. Nah, kita dapat hibah itu juga kompetisi ya. Di UMY ada 5 prodi, kita salah satunya. Nah, itu institusi ya, institusi. Nah, yang lebih hebat Mbak Heni, yang ini harus selalu saya banggakan, prestasi itu juga diukir oleh teman-teman mahasiswa. Ini indikasi bahwa kalian itu bisa mengembangkan diri di Prodi HI UMY ini. Seperti tadi di awal saya ngomong ya Mbak Heni, bahwa kalian itu di HI itu nggak cuma belajar ilmu HI tok. Kalian harus mengembangkan minat bakat dirimu, ya, olah rasa diri. Nah, prestasi mahasiswa HI UMY itu sudah sampai ke level internasional. Alhamdulillah di tahun ini mahasiswa HI UMY ada yang mewakili DIY saya kira. Ya, sebenarnya bukan mewakili provinsi sih, ini karena kompetisinya itu kemudian langsung di tingkat nasional ya, jadi dia menjadi finalis dari mahasiswa berprestasi. Nah, ini capaian yang luar biasa dari Mbak Anissa Sophia. Kemudian ada mahasiswa HI juga yang dia bisa mengembangkan minat bakat dan minat bisnisnya ya. Jadi kalau di HI itu tidak hanya belajar tentang hubungan internasional, Anda bisa mengembangkan
bakat minatmu itu dalam kewirausahaan. Ya, dia berhasil menjadi the best growth startup gitu ya dalam program kompetisi kewirausahaan yang dilakukan oleh Unilever. Ya, namanya beribahasa.com. Wah, itu keren itu. Jadi satu bisnis yang dia kembangkan untuk pelatihan bahasa. Itu juga. Kemudian kalau dalam kompetisi nasional ada PKM, program kreativitas mahasiswa. Ya, kita selalu ada yang lolos untuk didanai. Ini juga cukup bergengsi. Ya. Yang lebih hebat lagi, Hen, ini ada 2 lomba debat nasional, NUDC, National University Debate Championship. Ya, itu kita lolos nasional. Ya. Dan yang lebih ngeri ini, mahasiswa 2020 itu dia bisa mewakili Jogja, saya kira, untuk lolos ke kompetisi debat mahasiswa Indonesia itu 2020. Nah, jadi itu capaian-capaian yang menurut saya membanggakan dari teman-teman mahasiswa. Belum lagi ada yang punya sense of krisis yang bagus terhadap permasalahan di sosial. Itu teman-teman yang tergabung di IMM Visipol, dan itu isinya anak-anak HIUMY, nama anak-anak HIUMY, itu dia berhasil untuk mendapatkan pendanaan program BHP 2D. Ini program holistik pembinaan desa ya yang dilakukan oleh Dikti. Itu mereka membantu masyarakat untuk keluar dari permasalahan sosial ekonomi yang ada di masyarakatnya. Itu juga kita dapat, ya. Kalau saya sebut kayaknya banyak banget deh. Dan teman-teman yang sering ikut kompetisi karya ilmiah itu banyak sekali yang mereka mendapatkan juara, gitu ya. Ya, yang saya ingat sih ada Diki, ada si Yasir, gitu ya, dan lainnya yang mereka memang rajin sekali. Nah, ini bagi saya inilah yang sangat membanggakan Prodi HI, gitu. Bahwa kami bisa memfasilitasi kalian, bisa mendorong kalian, bisa membina kalian untuk bisa mengembangkan minat bakatmu itu, sehingga Anda bisa menjadi juara, sehingga Anda bisa menjadi mahasiswa yang punya jiwa kompetitif yang tinggi. Begitu, Mbak Heni. Wah, luar biasa banget nih ya Pak, prestasi dan capaian yang sudah diraih baik dari prodi, dosen, dan juga mahasiswa itu sendiri. Namun Bapak, di tengah masa pandemi saat ini, apa sih Pak yang sekiranya menjadi poin highlight bagi calon mahasiswa baru untuk berkuliah di HIUMY? Terlebih lagi di masa pandemi saat ini, mungkin banyak dari siswa-siswi yang cenderung bingung untuk memilih institusi mereka berkuliah, Pak. Kalau menurut saya ya, pertama coba Anda pertimbangkan pada sisi fasilitas sistem informasinya. Ya. Jadi bagaimana perguruan tinggi itu membangun infrastruktur teknologi informasi yang mendukung proses pembelajaran. Karena bagaimanapun juga di era pandemi ini, ya kita sangat tergantung dengan teknologi informasi itu. Ya. Nah, seberapa siap perguruan tinggi itu menjadi salah satu menurut saya tolak ukur untuk memilih satu prodi. Nah, kalau HIUMY, saya bilang tadi, kita sudah siap bahkan sebelum pandemi ini muncul. Dengan adanya MyClass, kemudian berbagai sistem layanan akademik, ya, misalkan KRS, pembayaran, Anda kontrol capaian prestasi akademikmu, gitu ya, Anda melakukan urusan-urusan akademik itu sudah bisa kita layani dengan pemanfaatan
sistem informasi ini. Ya, jadi ya Anda tidak perlu ke kampus, Anda bisa terlayani dengan baik. Kemudian yang kedua adalah coba Anda pilih perguruan tinggi itu yang dia memiliki atau yang mendorong mahasiswanya untuk berkembang sepenuhnya. Dan itu bisa Anda lihat dari bagaimana komitmen baik dari fasilitas maupun program untuk mengembangkan mahasiswa itu. Nah, kalau di UMY ya, kita punya LPKA, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni, itu yang mensupport kalian, memfasilitasi kalian untuk berkembang. Ya. Anak-anak HI itu punya hak untuk mendapatkan layanan dari LPKA. Apa layanannya? Satu, konseling. Anda akan dilayani oleh konselor yang profesional. Ingat Mbak, kalau Anda ke konselor itu bukan berarti Anda stres loh ya. Nah ini yang negatif image dari kita datang ke konselor ini. Wah berarti kalau datang ke psikolog berarti saya stres dong Pak. Ya kan enggak juga. Ketika kalian misalkan punya satu motivasi untuk mengembangkan sesuatu begitu, kan sementara kamu tidak tahu jalannya, ya Anda bisa datang ke konseling ini. Ya. Terus mereka juga punya yang namanya Career Development Center. Anak HI boleh mengakses ini, gitu ya. Anda bisa mengakses berbagai pelatihan-pelatihan yang atau workshop yang dilaksanakan oleh CDC. Anda bisa berkonsultasi tentang karir kalian ke CDC itu. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya PKM program Pusat Pengembangan Kreativitas Mahasiswa. Nah, itu Anda bisa mendapatkan fasilitas pembimbingan untuk berbagai macam lomba, terutama yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Ya. Kemudian yang terakhir mereka punya SEBI, Student Entrepreneur Business Incubator. Itu bagi teman-teman HI yang punya passion di situ ya untuk berbisnis, Anda ke sana. Banyak sekali program yang bisa Anda ikuti. Ya, dari coaching bagaimana membangun bisnis, kemudian sampai ke mentoring gitu ya. Itu sampai ke kompetisi itu Anda bisa ikut ke sana. Dan teman-teman juga yang terakhir ini ya, Anda bisa mengakses berbagai macam beasiswa, Mbak. Ya, di UMY ini banyak sekali beasiswa yang Anda bisa dapatkan dari UMY, baik itu internal UMY ya, ada beasiswa Hafiz, ada beasiswa kader persyarikatan, ada beasiswa unggulan, ada beasiswa umum, gitu kan. Kemudian ada beasiswa yang dari mitra-mitra UMY, gitu. Kemudian ada beasiswa yang dari Kemendikbud. Jadi itu yang harus jadi pilihan kalian teman-teman. Jadi jangan hanya melihat pada satu sisi bagaimana academic atmosphere yang dibangun oleh si PT atau si prodi itu, tapi Anda harus memastikan bahwa kalian bisa berkembang. Ya, semua aspek dirimu itu di jurusan atau di universitas. Sebab ini yang menjadi tantangan kita teman-teman semua. Jadi ada semacam kesenjangan gitu ya antara lulusan yang kita hasilkan dengan tuntutan dari dunia usaha, dunia usaha, dunia industri. Nah, bagi saya untuk bisa mengatasi kesenjangan ini, karena mereka tuh butuh orang yang tidak hanya pinter diukur dari IPK, tapi mereka butuh orang yang terampil, gitu loh, pinter, terampil, punya karakter, berakhlak mulia, gitu ya. Dia cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dia bisa membangun teamwork yang bagus, dia bisa memimpin dengan baik, gitu. Nah, itu bisa Anda cari, bisa Anda kembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler. Nah, jadi kalau milih kuliah, pilih itu juga.
bagaimana Anda bisa mengembangkan minat bakat soft skill itu sehingga Anda keluar itu yo pinter tapi cepat untuk beradaptasi dengan keinginan pasar, cepat beradaptasi dengan masyarakat sehingga Anda bisa berkontribusi kepada mereka. Gitu Hen. Wah, ternyata banyak sekali nih ya Pak poin-poin yang dapat di-highlight bagi para calon hires nih Pak. Mungkin Bapak sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin dari Pak Gito sendiri ada closing statement atau pesan-pesan nih Pak untuk mahasiswa HIUMY terutama di tengah masa pandemi saat ini Pak. Oke Heni, terima kasih. Bagi teman-teman semua, saya kira pandemi ini bukan penghalang kita untuk mengembangkan diri kita seutuhnya. Gitu ya. Pandemi ini harus kita lihat dari sisi positif yang membuat kita kemudian harus selalu gitu ya, berinovasi ya, supaya kita bisa kemudian beradaptasi lah gitu ya, dengan lingkungan yang selalu berubah. Jadi kata kuncinya teman-teman semua ya, Anda itu dalam kuliah itu harus bisa kreatif ya, inovatif dan bisa beradaptasi ya, dengan tuntutan-tuntutan yang terus berkembang. Anda jangan pernah kemudian stuck ya, berada dalam satu titik yang menurut Anda nyaman, karena pasti itu nanti suatu saat akan berubah. Nah, itulah yang harus Anda Anda perhatikan ya. Pandemi bukan halangan, pandemi justru membuat kita kemudian semakin kreatif, inovatif, dan mudah-mudahan kita bisa adaptif terhadap segala lingkungan. Wah, gitu ya. Setuju banget ya Kak, berarti pandemi saat ini mengharuskan kita untuk menjadi lebih kreatif dan lebih produktif lagi. Setuju banget nih para hires. Nah, untuk para hires dan juga para calon hires, kami tunggu kedatangannya di Prodi HIUMY ya para hires. Untuk Pak Gito, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast pada kesempatan kali ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Siap, sama-sama Heni dan teman-teman semua. Sehat-sehat selalu kalian, tetap produktif ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Nah, untuk para hires, kami tunggu kedatangannya di Kampus Muda Mendunia. Thank you hires sudah mendengarkan podcast kita di episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram HIUMY, subscribe YouTube dan media sosial lainnya. See you in our next podcast.